Hai guys, kembali lagi di channel FAME Studio. Seperti gue info di video sebelumnya, kita akan mulai banyak ngebahas tentang NFT. Nah, gue kemarin ada kenalan nih sama seorang, ya apa ya bahasanya NFT ya, kreator kali ya, kreator atau seniman digital, gue suka nyebutnya. Namanya Mas Bismar Siagian. Ya, Siagian. Langsung aja nih, udah ada sama gue nih orangnya. Halo Mas Bisma, halo, gimana? halo. Sehat-sehat? Lagi COVID sehat? Aman? Sehat, Aman ya, all good, aman. alhamdulillah. Oke, oke. Oke, gue cerita sedikit ya. Gue kemarin lagi biasalah browsing-browsing di OpenSea ya, lagi browsing-browsing di OpenSea. Terus ini mungkin gue kasih lihat aja ya. Gue nemu sebuah collection yang menurut gue lucu ya. Ini dia. Namanya Super Figure. Super Figure. Gue ngeliat ini lucu nih konsepnya gitu 3D, terus ada loop-loopnya, especially yang Darth Vader yang motong semangka, menurut gue kocak banget lah. Kayak nggak overly complicated, tapi ya it's quite cute. Dan kebetulan harganya masuk di budget gue ya. Masuk di budget gue, dan gue lihat tapi trade-nya udah lumayan banyak gitu. Terus ternyata pas gue cek di sini kan ada kontaknya ya, ada kontak Instagramnya, gue ngecek ternyata orang kita orang Indonesia, jadi langsung aja gue DM, terus gue tertarik untuk ngobrol-ngobrol sama Mas Birmar. So Mas, banyak nih yang gue pengen tanya. Oke, Pertama sebenarnya Mas Birmar ini profesinya apa sih? oke. Sebenarnya dari dulu tuh ngelukis. Gua ngelukis, terus berapa tahun belakangan ini, mungkin 5 atau 6 tahun belakangan ini gue mencoba untuk masuk ke dunia digital. Udah mulai ngulik-ngulik namanya Photoshop, Illustrator, editor video, segala macam. Dan akhir-akhir ini 2 tahun belakangan ini baru masuk ke 3D. Tuh. Oke, gue boleh ngasih lihat ininya kali ya, Instagramnya ya. Ini kan ya Instagramnya. Ini berarti kalau Iya, gue scroll down, ini ya lukisannya ya, yang dibikin ya, yes. bener ya? Ini berarti lukisan manual ya, ini non digital sama sekali ya, yang ini ya. Itu oil on canvas. Wih, oil on canvas ya, hari gini oil on canvas. Kayak generasi kita pada nggak tahu nih oil on canvas yang baru-baru nih. Nah terus ini mulai ke atas, Cat mulai minyak, cat digital. minyak. Ya mulai Mhm. digital nih ya, mulai digital. Mhm. Ini pakai apa aja nih bikinnya? Kalau ini pakai Blender sama Pakai blender. pakai Blender terus finishing di Photoshop Ya. gitu ya. Betul. Oke, mantap. Ya, Nah kalau berarti mungkin kalau video finishnya di Premiere. kayak ini ya, ini video kan. Gue play satu ya. Kalau Ini itu kayak stop sebenarnya stop motion. motion. Ini Itu bikinnya stop pakai apa? motion memang. Manual, foto. Jadi bikin set, Mm-mm. bikin bonekanya, bikin bajunya. Serius? Yes. Gila keren banget. Ini niat banget sih. Asli ini keren Tapi tim banget. sih ya. Oh, Ada timnya banyak oh orang. alah, 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 kirain sendirian gitu ngeset semuanya. Enggak. Enggak ya. Keren banget. Asik kan. Berarti intinya dari dulu tuh emang udah seniman ya. Udah seniman ya. Ada seniman. Terus Hmm, apa enggak? Enggak juga. Iya dong. kurang lebih kayak gitu Iya lah. dong. Ya, dari dulu emang Kadang udah kalau nyebut seniman. diri sendiri seniman agak berat. Oh gitu. Pengennya disebutnya apa coba? Pengennya disebutnya apa? Apa? Mungkin orang visual aja kali ya, agak enteng dikit didengar. Oke, visual. Siap. Oke, sekarang gue pengen nanya, awalnya itu bisa nyemplung ke dunia NFT itu kapan dan kenapa? Coba diceritain. Oke. Awalnya tuh bulan Oktober tahun lalu ya. Oktober tahun lalu, ngeliat di Instagram dan di berita-berita lain tuh kayak NFT booming banget. Terus gue coba bikin tuh, salah satunya karakter Freddie Mercury. Gue bikin kayak sekitar 4 karakter doang sih, Freddie, terus beberapa yang lainnya. Udah gue bikin, gue upload, abis itu nggak gue urus gitu loh. Terus bulan Januari kemarin ternyata yang Freddie laku. Terus kata menurut gue loh, boleh juga nih. Terus akhirnya gue seriusin sampai sekarang.
Langsung bikin ini ya, langsung bikin karakter-karakter lain ya. Terus konsep Jadinya cuma 4 aja sih. terus konsepnya si super figure ini apa kalau boleh diceritain? Gue sambil ngasih lihat si page-nya lagi. Konsepnya sendiri sebenarnya ya pop culture sih ya. Awalnya sih gue bikin kayak figur-figur yang ada dalam buku sejarah. Cuma gue berpikir kayaknya akan terlalu ribet atau rumit. Akhirnya gue campur dengan tokoh-tokoh superhero dan lain-lain. Oke, dan dia base-nya ininya sama semua ya. Ini sebetulnya dengan konsep NFT yang kebanyakan kan sekarang karakternya tetap sama, tapi yang berubah itu ya si aksesorisnya semua itu ya, yang ikonik yang orang kayak ngelihat, oh ini udah pasti si ini nih, oh ini udah pasti rambutnya Einstein nih, gitu-gitu ya, udah langsung ketahuan ya. Ya, betul. Dan ini emang bikinnya satu-satu ya, satu-satu berarti emang konsepnya ngejualnya dibikin satu, dijual satu atau gimana? Atau ada berapa? Nah, ini sebenarnya mungkin bisa jadi tips buat nanti orang yang mau ini ya, mau coba masuk ke dunia NFT. Sebenarnya idealnya tuh kayak dikumpulin dulu mungkin sampai 100, 200 baru di-upload. Cuma kemarin gue tuh jadi satu gue upload gitu terus sih. Tapi bukannya ada baiknya juga ya. Kalau misalnya nunggu banyak kadang-kadang kita ya namanya manusia keburu males gitu Mas, kadang-kadang kalau nunggu banyak. Tapi kalau juga, ya kan kemarin kalau kan tadi cerita kan di awal yang Freddie Mercury itu laku kan. Kalau misalnya yang Freddie Mercury itu nggak laku, ayo nggak mungkin langsung bikin banyak kan. jadi kadang-kadang bahaya juga tuh kalau nunggu banyak kan. Nah, terus butuh ini pure blender ya. Yang dibikin sekarang tuh pure blender ya. Pure blender. Dan itu butuh berapa lama buat ngerjain satu karakter? Tergantung tingkat kesulitan sih. Biasanya kalau misalnya still image bukan video itu, gue sehari mungkin bisa bikin 4. Sehari bisa bikin 4. Wih, lumayan banget. Oke, cepet juga ya. Mantep banget. Karena kan tinggal diganti bajunya, tinggal diganti rambut, warna kulit dan lain-lain. Iya. Tapi itu satu tips lagi ya, kalau nggak bikin collection yang nggak susah dirubah-rubah ya. Ya kan template satu itu tips lagi itu yang bagus. Nah Mas, gue pengen nanya satu lagi nih kan, kalau ngelihat-lihat si Instagram officialnya nih, di sini kan gue ngecek nih sold out nih, terus di sini ada Matias Nardi. Nah ini siapa nih Matias Nardi? Gue ngecek nih. Kayaknya lumayan juga followersnya nih. Ceritanya nih gimana nih? Ini pembelinya. Pembelinya ya. Dia ini kolektor NFT ya. Yes. Dan dia kayaknya belinya ini juga beli ini dong. Ini tadi gue lihat yang Tupac beli, yang ini juga beli, berarti lumayan belanjanya lumayan banyak ya. Dia beli kurang lebih 18 item sih udah. 18 item. Wow. Mantap sekali. Berarti antara dua ya, dia berharap maksudnya dia suka banget sama artnya dan juga berharap ini ya naik bisa dijual lagi suatu saat nanti. Nah, berarti dia percaya nih sama projectnya nih. Gue juga beli loh guys, by the way. Gue juga beli, tapi gue beli 2. Tapi karena emang gue suka artnya, ya pasti kalau satu hari bisa jadi cuan ya kenapa enggak ya kan Mas Yan? toh bagusnya konsep NFT, kalau misalnya gue cuan, Masnya juga cuan kan? Iya, dari ya kan dari royalty juga dapat cuan lagi kan. Itulah serunya di situ. Nah, apa namanya? Ada plan apa nih untuk Super Figure Official ke depannya? Sebentar ya, sebelumnya gue pengen tanya sedikit. Kita balik ke OpenSea ya. OpenSea ini kan koleksinya. Ini ada yang super figure airdrop. Ini tuh maksudnya apa ya? Sebenarnya gue juga baru awal banget masuk ke dunia NFT sih. Terus gue juga nggak tahu gimana sih cara marketingnya, gimana orang bisa aware sama koleksi gue. Terus gue coba riset beberapa akun dan segala macam. Akhirnya mereka menggunakan pola itu, airdrop. Jadi mereka dibagi-bagiin ke random address gitu loh. Random user dibagi-bagiin.
Mungkin dengan tujuan bahwa mereka dapat exposure juga dan dapat penjualan dari situ. Cuma belakangan ini gue dapat saran dari si Matias Nardi juga. Dia bilang kalau sebenarnya nggak perlu pakai airdrop. Terus gue tanya kenapa? Kalau pembeli besar tuh mereka bakal ngelihat di floor price-nya. Sedangkan kalau lu airdrop dan mungkin jumlahnya ribuan atau ratusan ribu, floor price-nya cuma segitu-segitu aja, dan pemain-pemain besar agak mager investnya ya. Oke. Paham. Gitu. Tapi kan kalau misalnya gue beli sekarang yang airdrop ini ya, apa yang gue dapat? Apa yang gue dapat? Sebenarnya bisa dibilang nggak ada sih, karena kemungkinan versi yang ini bakal harganya naik kecil banget. Karena kan jumlahnya banyak ya, jadi tidak eksklusif sama sekali. Enggak. Jadi Maksudnya, mungkin bisa jadi tips juga buat orang. Maksudnya ini kan gambarnya berubah-berubah nih. Berubah-berubah. So art yang gue dapat dari sini tuh apa sebenarnya? Maksudnya yang gue dapat, ya kan gue kemarin beli yang animated si Deadpool kan, gue beli tuh kemarin Deadpool itu kan jelas gue dapat gift. Nah kalau gue beli yang ini tuh dapatnya apa sebenarnya? Salah satu dari yang ini apa gimana? Iya, salah satunya itu. Konsep kedepannya sih memang bakal kayak gitu sih. Akan dapat salah satu karakter yang ada di sini yang berubah-berubah ini. Oke. Itu kapan dia akan berubah jadi si artworknya itu? Gue ada roadmap kemungkinan Juli sih. Oh Juli. Jadi ini baru ketahuan Juli nih. Gue dapat apa kalau gue beli ini? Iya. Wah. Karena sebenarnya kan kalau gue pelajarin juga ya, ada istilahnya roadmap segala macam. Jadi project ini mau ke arah apa sih? Banyak yang mau bikin game, bikin skin segala macam. Karena gue tidak mengarah ke situ, akhirnya gue berpikir untuk kenapa nggak gue bikin 3D print-nya aja setiap karakter ini dan bakal gue kirim ke rumah masing-masing yang punya gitu. Oke. Dan yang di 3D print itu hanya yang super figure airdrop ini atau art yang manapun? Atau yang manapun? Yang manapun semuanya. Yang manapun semuanya dikirimin. Kalau misalnya gue di Amerika gitu tetap dikirimin. Gue kirim. Oh ya? Wih, keren. Keren. Cuma balik lagi. Apa? Hal itu memungkinkan kalau misalnya kuotanya tercapai, volume rate-nya tercapai. Iya. Kalau nggak salah kan ada yang ada modal untuk ngeprint dan ngirimnya lah gitu. Iya, buat beli 3D printernya dulu ya, baru dikirim ya. Karena kalau gue lihat roadmap ada yang berbasis waktu segala macam, terus ada yang berbasis pemasukan kan ya. Kayak oke, gue bisa menjual 1 gitu kan, gue akan melakukan ini gitu kan, gue jual 2 melakukan itu gitu. Berarti kayak gitu ya nanti kira-kira. Ada rencana kayak bikin website atau enggak sih? Kan gue ngeliat banyak project tuh kayak banyak yang bikin website segala macam, itu penting nggak sih sebenarnya? Ada rencana ke situ nggak? Bikin roadmap di website? Gitu. Mungkin itu salah satu cara untuk meyakinkan para calon pembeli atau investor ya bahwa proyek ini bakal kedepannya akan bagus atau tidak. Bukan proyek micin lah. Ya. Paham. So penasaran nih, dari semenjak start jualan sampai sekarang itu udah dapet cuan berapa? Cuan. Udah cuan berapa? Kayak baru bener-bener aktif jualannya kan kayak baru sebulan ya. Kalau gue lihat banyak yang mulai beli tuh kayak 1 bulanan nggak sih? Baru aktifnya kan. 1 bulan. Jadi bisa kita anggap 1 bulan lah ya. Itu kurang lebih sekitar $400, nggak banyak sih ya. Tapi udah cukup lumayan. $400 lumayan dong. $400 tuh berapa sih? 5 juta, 6 juta ya? Ini sekitar 6 jutaan. Iya 6 juta, ya lumayan dong. Maksudnya hari gini 6 juta sebulan, ya lumayan. lumayan banget. Dan ini menarik, dan ini ya gue seneng banget nih bisa ngobrol sama Mas Bismar segala macam karena
gue tuh masuk dunia NFT ini tuh tertarik dunia NFT segala macam tuh emang gue nyari tuh yang bener-bener yang kayak Mas Bismar gitu, yang bener-bener emang pengen ada bikin collection, ada konsep segala macam, bukan yang kayak tadi dibilang project micin gitu. Dan emang mungkin nggak yang langsung tiba-tiba 1000x gitu kan, tiba-tiba gila. Tapi kita nggak tahu kan. Gue sih ngedoain ya take off gitu project ini, karena menurut gue emang lucu gitu, emang konsepnya lucu, bagus gitu. Gue udah take off. Tapi ya gue seneng bisa ketemu ya real contoh gitu, seorang seniman yang mau transisi ke digital dan melakukan ini gitu. Dan gue berharap yang nonton video ini nih teman-teman, karena kan gue baru bahas NFT, ini bisa jadi inspirasi bagi mereka gitu untuk memasuki dunia NFT dengan jalur yang benar. Dengan jalur yang benar. Ya kan, yang benar. Apa deh Mas, gue ngebuat komunitas di Discord, mau join kah? Untuk mungkin ada yang mau tanya-tanya atau apa segala macam. Ya karena kan gue pengen ngebuat komunitas nih, bisa kita tukeran ilmu segala macam. Dan ini kan Mas Bismar kan masih istilahnya langsung via OpenSea kan, ngeminnya kan masih via OpenSea kan ya. Nantinya kan gue lihat kan project-project itu kan banyak yang bikin dApp ya kan, yang mereka di websitenya mintingnya hal-hal kayak gitu. Nah itu kan kayak butuh coding yang lumayan segala macam. Nah di komunitas yang gue mau bangun ini, gue juga pengen mempertemukan dev sama seniman. Jadi bisa kolaborasi bikin project apa namanya yang mungkin kalau kita sendiri kita nggak bisa jalanin, tapi dengan banyak orang, ketemu banyak orang, bisa bikin sesuatu yang keren lah gitu, yang project yang lebih wah lagi gitu. Itu sih harapannya. So thank you banget kalau misalnya mau join di komunitas kita. Pasti. Dan apa lagi ada sebetulnya sih udah sih kan, gue udah nanya mulainya kapan, kenapa, penghasilannya, terus konsepnya dari mana, itu gue udah nanya semua. So dari gue sebenarnya udah cukup banget informasinya. Ada tips lagi kah mungkin ke teman-teman yang nonton ini, kan pasti banyak yang basi mungkin kayak meraba-raba terus pengen join mungkin. Ada beberapa sih basic tips, kayak misalnya kalau misalnya bikin item, kayaknya kopinya cukup satu aja. Jadi kan ada beberapa kasus kayak mereka bikin tapi dalam satu item itu kopinya ada 100 ribu. Itu justru malah kayak nurunin value. Kalau misalnya di OpenSea sendiri kan ada dua tipe blockchain ya, Ethereum sama Polygon. Umumnya ya kalau orang yang mau gratis biasa pakai Polygon. Nah Polygon tuh ternyata satu itemnya ini bisa lu copy jadi 100. Ya, maksudnya 100 item gitu, ada 100 item gitu kan jualannya. Satu itemnya sama bisa dibeli sama 100 orang gitu misalnya. Iya, paham. Ya berarti unitnya kan. Berarti unitnya jangan banyak-banyak gitu maksudnya. Kalau bisa satu aja sih. Oh gitu, satu aja ya. Biar eksklusif ya. Jadi eksklusif. Misalnya kalau case gue, kalau bikin misalnya Ronaldinho ya gue bikinnya cuma satu gitu. Jadi yang punya cuma satu orang, eksklusif. Karena banyak saran khususnya dari pembeli gue yang salah satunya si Matias Nardi itu, dia bilang kayak kalau kebanyakan kopinya banyak yang punya, orang malas juga untuk beli gitu. Apalagi kalau mereka yang berharap bakal project ini bakal naik, itu mereka akan mundur duluan. Gitu. Iya. Oke, itu tips yang bagus. Terus ada tips lain kah? Nggak ada sih ya, intinya kalau mau bikin aja lah, udah nggak usah banyak ragu gimana cara segala macam, bikin aja. Siap. Yang penting unik aja. Siap. Oke. Thank you atas tipsnya dan waktunya. Mas, gue rekap ya, seorang seniman analog, kemudian pindah ke digital, kemudian pada akhirnya sekarang ada di Web 3.0 ya. Nyampe ke Web 3.0. Dan Mas Bismar boleh nanya umur gak sih? Gua 31. 31? Alright. 31 years old. Seniman. Gue gak tau ya. Gue kayak 35 gitu. Kayak, tapi kita hitungannya tua nggak sih buat terjun ke ginian? Enggak kan ya? Enggak lah.
Gue tuh kayak baru main Discord, baru main ini, baru main ini gitu, kayak ngerasa kayak ternyata Discord beda ya sama WhatsApp, ternyata beda ya sama ini sama ini. Banyak banget ininya, kayak ngerasa agak tua gitu ya. Tapi enggak lah ya, umur nggak ngaruh. Kalian mau Jangan. seumur berapapun, yang penting punya konsep yang bagus, udah terjun aja deh ke sini. Dan kalau perlu bantuan atau apa, langsung join Discord kita aja. Juga bisa follow Mas Bismar, bisa mampir ke OpenSea-nya. Nanti gue akan taruh link di deskripsinya. Pastinya yang mau support projectnya, silahkan, mumpung masih affordable. Kalau buat gue masih masuk budget. Dan ya udah sih, gitu aja. Semoga bermanfaat. Apalagi? Satu lagi tips dari gue ya. Kalau misalnya kalian belum kebayang roadmap-nya kayak gimana projectnya, minimal pembelinya lu sapa aja. Kayak gue belajar dari pengalaman pribadi sendiri sih. Si Matias ini, si pembeli yang dari California ini kan, dia sebenarnya dia cerita lagi pas di OpenSea gue tuh nyari Bob Marley, dan kebetulan dia nemu item gue, terus dibelilah sama dia. Terus gue kepo, siapa sih yang beli? Oh, Matias Nati. Terus gue search di Twitter, di Instagram, akhirnya ketemu. Gue DM, ya gue bilang kayak makasih udah support project kecil ini dan lain-lain. Ternyata dia justru malah seneng bisa pakai gitu, dan justru malah pada akhirnya dia malah ngebantu. Ya udah sih, gue promosiin segala macam, nanti gue teman-teman gue ketemu gitu. Ya. Tapi mungkin nyiapin waktu untuk menyapa atau say thank you buat para pembeli. Customer service ya jatuhnya ya. Harus ada customer service yang bagus juga ya. Iya, tapi kita nggak semuanya bisa tahu kan ya yang beli siapa di ini. Kadang-kadang kadang-kadang kalau namanya, kalau pas lagi bisa kita tahu, bisa di search ya. Oke. Cukup segitu dulu kali ya. Siapa tahu kedepannya kita bisa ada konten-konten lain lagi bareng. Pokoknya dari gue sukses. Gue pokoknya seneng banget gue ngeliat teman-teman pada kreatif semua dari Indonesia, maksudnya teman-teman kita gitu, orang-orang Indonesia pada lagi kreatif banget, the best banget. Thank you Mas, sampai ketemu di Discord ya, sampai ketemu di Discord. Dan buat teman-teman pastinya yang masih tertarik konten-konten NFT, jangan lupa subscribe Valme Studio, ikutin terus join Discord kita. Sampai ketemu di video berikutnya, bye.